Sangat jelas dari abangku Bang Minola, terima kasih Bang sekali lagi. Nah, saya mungkin akan menjelaskan kronologi kenapa saya waktu itu bersedia membuat testimoni di Zoom meeting salah satu teman saya di Net 89 ini. Nah, setahu saya Net 89 itu adalah robot trading yang dijual oleh PT SMI, PT Symbiotic Multitalenta Indonesia. Nah, perusahaan ini sudah berdiri dari tahun 2017 ya kalau nggak salah Pak ya, 2017 kan? Ya, berarti umurnya sudah 5 tahun. Nah, saya memberi testimoni itu kalau nggak salah tahun ini Januari, which is itu udah kayak tahun ke-5-nya ya. Jadi kayak udah running lama. Saat saya memberi testimoni, teman saya memberikan izinnya lengkap. Jadi nanti saya jelasin izin tuh, ini sekalian edukasi juga buat beberapa masyarakat yang mungkin belum tahu, mungkin yang udah tahu, alhamdulillah. Nah jadi di tahun ke-5 saya kenapa memutuskan memberi testimoni, karena partner saya memberi izinnya lengkap. Selain izin juga ternyata kantornya udah ada banyak sekali di seluruh Indonesia saat itu ya. Saya juga sempat dikirim fotonya, videonya, udah ada belasan kantor untuk PT SMI gitu ya kantornya. Jadi untuk beberapa orang di bisnis jaringan itu biasanya jadi tolak ukur. Ketika kantornya banyak berarti mapan nih, udah established gitu ya. Kedua, jadi izin ini nih untuk sekedar sedikit memberi edukasi singkat. Di dunia network marketing atau di dunia multi level marketing itu sebenarnya saya tahu banget berdarah-darahnya asosiasi penjualan langsung Indonesia. Itu mereka ada asosiasinya namanya APLI dan APLI 2. Ada lagi mungkin yang lain, tapi setahu saya 2 itu yang paling mengurus banyak perusahaan-perusahaan multi level marketing. Dan mereka itu dari dulu berdarah-darah menaungi perusahaan-perusahaan multi level atau network marketing yang notabene benar gitu. Jadi bisnis bisnis penjualan langsung, jadi yang dijual tidak menggunakan promosi di TV atau di sosmed atau apa, tapi menggunakan manusianya sebagai jalur distribusinya ya. Dan itu sudah berbadan hukum dinaungin oleh Kemendak, Kementerian Perdagangan. Nah, Kementerian Perdagangan itu dan asosiasi penjualan langsung itu saling berkaitan, dan saya tahu untuk memberikan sebuah untuk memberikan sebuah izin dari sebuah Kementerian Perdagangan ini, itu biasanya prosesnya adalah perusahaan-perusahaan penjualan langsung itu konsultasi dulu dengan APLI atau AP2I. Setelah konsultasi mereka akan diverifikasi. Jadi APLI ini dan AP2I ini juga nggak main-main. Untuk masuk ke mereka itu dibutuhkan integritas, diwawancara, selain produknya dibedah, itu marketing plan dibedah. Kok komisinya segini 10% buat penjualan langsung, ini buat business pairing, kaki kiri ketemu kanan, ini berapa persen, bonus kedalaman, bonus reward, itu semua dihitung ya. Artinya untuk sebuah perusahaan penjualan langsung bisa masuk ke APLI atau bisa diterima sama APLI dan AP2I itu sebagai perusahaan yang baik, itu tidak mudah ya. Saya tahu banget orang-orang di sana tuh orang-orang baik semua. Nah, lalu dibawa ke Kemendak untuk memiliki izin SIUPL, surat izin untuk penjualan langsung. Surat izin penjualan langsung itu juga sangat tidak mudah ya. Itu banyak banget numpuk di perusahaannya dan di Kementerian Perdagangan, dan itu banyak yang ditolak juga. Jadi kalau bisnisnya udah ada kecenderungan aneh-aneh, itu nggak mungkin bisa masuk teman-teman. Nah, kebetulan PT SN ini ternyata masuk di Kemendak ya. Ini resmi loh, Kemendak tuh ada di website Kementerian Perdagangan ya. Ini saya juga udah kirim ke teman-teman wartawan PDF-nya. Ini ada ya, PT Symbiotic Multitalenta Indonesia. Jadi bagi saya saat itu ya, tolak ukur bisnis network marketing atau multi level marketing yang tertinggi izinnya adalah dari SIUPL, surat izin untuk penjualan langsung yang diterbitkan oleh Kemendak, dan sudah menjadi anggota dari APLI atau AP2I, which is mereka sudah masuk di situ. Nah, karena seperti itu, jadi saya merasa oh ya sudah, tidak ada salahnya saya mempromosikan sesuatu yang legal ya. Jadi memang legal. Nah, ternyata perihal di perjalanan setelah 5 tahun terjadi penyimpangan ya Pak Bang Minola ya, dari saya nggak tahu nih dari perusahaan atau dari mana.
itu udah di luar tanggung jawab saya pun juga nggak tahu gitu. Kasarnya 5 tahun sudah berjalan lancar, saya promosikan di tahun kelima, tiba-tiba terjadi seperti itu saya sendiri kaget. Jadi benar-benar menurut saya tidak fair kalau saya disalahkan sebagai yang diduga mempromosikan sesuatu yang ilegal, karena dasarnya legal. Nah, cuman perihal di tengah-tengah melakukan penyimpangan itu saya tidak tahu siapa yang melakukan. Seperti itu kurang lebih. Jadi ini biar saya juga sebenarnya senang respon gini, jadi saya sedikit bisa memberi edukasi mengenai industri network marketing. Nah, industri network marketing sendiri itu sebenarnya juga kebanyakan orang tuh nggak kurang tahu. Ternyata bisnis jaringan tuh ada 2 tipe ya. Ada tipe yang benar, yang benar-benar jual ada barang gitu. Satu lagi ada yang namanya money game, atau orang-orang bisa nyebut BO gitu ya, istilahnya money game atau nggak BO. Money game itu yang istilahnya skema Ponzi. Jadi memang bayar orang dari apa ya istilahnya, dari uang orang lain, tapi nggak ada produknya, seperti itu ya. Nah, saat itu PT SMI memang ada izinnya, maksudnya ada izinnya sebagai penjualan software. Makanya sebenarnya lucu juga kalau ini sampai disebut penyimpangan dari saya. Membernya setahu saya sekarang 100.000 orang. Nah, kalau 100.000 orang member, itu saya yakin banget leadernya itu pasti jumlahnya minimal 10-30%. Berarti anggap 10.000 sampai 30.000 orang itu pasti leader. Nah, leader-leader ini kan nggak semuanya orang-orang bodoh. Maksudnya saya yakin banyak orang pintar di situ, ya kan? Nah, artinya mereka-mereka ini kan pasti juga mempelajari izin dulu. Bayangkan kalau ini sebenarnya orang seperti saya kena delik hukum, berarti ada 100.000 orang yang mungkin bisa, atau 30.000 orang minimal yang bisa kena delik gitu. Ini kan nggak fair. Artinya bagi saya tetap dalil saya adalah saya mempromosikan ini karena sudah ada CUPL. Anda bisa cek CUPL itu tertinggi, izin tertinggi untuk multi level atau network marketing, dan sudah tergabung di AP2LI. Itu asosiasi saya kenal orang-orangnya, orang-orang baik semua, orang-orang yang memperjuangkan bisnis jaringan dengan udah dari dulu. Karena bisnis jaringan kan Anda tahu sendiri itu paradigmanya selalu diremehkan dulu, ya kan? Sampai akhirnya sekarang mereka bisa eskalasi, bisa di-respect dan bisa melahirkan banyak pengusaha-pengusaha hebat gitu ya, dan menolong banyak orang lewat bisnis seperti itu mereka berdarah-darah membangun asosiasi seperti itu. Ya, jadi saya terus terang mudah-mudahan dari klarifikasi saya dan Bang Minola ini bisa meluruskan dan sedikit memberi edukasi bahwa kami ini bukan orang yang suka seperti ini, masa suka cari-cari apa ya, sensasi yang gimana gitu. Kalau lagi susah pun saya lebih baik apa ya, melakukan hal lain gitu. Saya nggak akan menipu orang gitu, karena ya ayah saya mengajarkan nama baik itu lebih penting dari uang gitu. Jadi itu saya rasa cukup jadi pedoman hidup saya. Kalau lebih seperti itu, mungkin saya kasih rekan-rekan wartawan untuk bertanya. Terima kasih.